Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Ruspati Hakim dalam pelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan internet dan jaringan komputer. Kenapa sih kita harus mempelajari istilah ini? Karena istilah ini adalah istilah-istilah dasar dalam rangka mengetahui lebih dalam tentang materi yang berhubungan dengan internet dan jaringan komputer. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan tonton videonya. Yang pertama adalah website. Website adalah kumpulan informasi yang berupa teks, gambar, video, audio, atau dokumen multimedia yang lain yang dia saling berhubungan satu sama lain dan bisa diakses melalui perangkat yang terhubung dengan internet dan melalui sebuah aplikasi yang disebut dengan browser. Selanjutnya, yang kedua adalah WWW atau World Wide Web, adalah suatu ruang informasi yang sangat besar. Kalau tadi website adalah satu ruang informasi, kalau WWW berarti keseluruhan website yang ada di seluruh dunia yang bisa kita akses atau biasa kita kenali dengan yang disebut dengan URL. Yang ketiga, URL, Uniform Resource Locator, mengacu pada sebuah halaman web atau website. Ada kata kunci di situ locator, artinya lokasi. Sebagaimana kita kalau mau mengunjungi sebuah tempat di dunia nyata ya, ada yang namanya lokasi atau alamat. Nah, di dunia maya pun ada yang namanya alamat yang biasa disebut dengan URL. Nah, URL ini kita bisa mengakses dokumen yang berupa gambar, video, audio atau yang lain yang bisa kita temukan di internet. Selanjutnya, yang keempat adalah web page dan home page. Page dalam istilah website berarti halaman web yang ada di dalam sebuah website. Biasanya home page itu adalah halaman web yang pertama kali terlihat ketika kita mengunjungi sebuah situs web. Contohnya seperti yang bisa teman-teman lihat, di situ ada alamat assalam.sch.id. Nah, itu adalah alamat web atau home page. Oke, home page-nya assalam.sch.id itu seperti ini di depan gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya pada profil. Nah, kita klik pada profil, nanti kita diarahkan ke halaman web yang lain yang berisi tentang profil SMBIT Assalam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi kontennya berbeda dan seluruh yang ada di sini, misalnya artikel, itu adalah halaman web yang ada di dalam sebuah websitenya SMBIT Assalam, begitu. Web page dan home page. Selanjutnya adalah web browser. Secara singkat disebut dengan browser saja, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penjelajah web atau penelusur web untuk menelusuri informasi yang ada di internet. Browser adalah aplikasi atau perangkat lunak yang biasanya ada secara otomatis default terpasang di komputer atau di perangkat smartphone yang bisa kita gunakan untuk menelusuri atau mencari informasi yang ada di dalam internet. Browser ada banyak macamnya ya, yang biasa kita tahu misalnya Google Chrome. Selain Google Chrome ada Mozilla Firefox, ada Microsoft Edge, ada Internet Explorer, ada Opera Mini, ada Opera, ada Safari Browser, ada UC Browser, dan masih banyak lagi web browser yang lainnya. Cuma yang populer hanya misalnya Google Chrome dan Firefox, atau kalau di Mac atau di Apple ada Safari Browser. Selainnya adalah browser-browser yang sifatnya opsional tergantung dengan preferensi masing-masing. Selanjutnya ada browsing. Kalau tadi browser adalah aplikasi yang digunakan untuk menjelajah internet, berarti browsing adalah aktivitas yang seseorang lakukan ketika menjelajahi internet atau mencari informasi di dalam internet. Sebelum ada istilah browsing, disebut dengan istilah surfing. Sama, surf berselancar.
berselancar di mana, di dunia maya, di internet, mencari informasi, menghibur diri atau belajar atau hal-hal lain yang bisa kita lakukan di internet. Itu disebut dengan browsing atau surfing. Baik, itu tadi browsing atau surfing. Selanjutnya ada istilah download dan upload. Kita ketika berselancar di internet, kita menemukan file-file yang bagi kita menarik ya, lalu kita ingin menyimpannya di dalam komputer kita. Nah, proses menyimpan dari internet atau dari komputer server yang ada di luar sana ke dalam komputer kita, proses pengiriman itu disebut dengan download atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan unduh. Nah, kalau sebaliknya dari komputer kita ke komputer server atau di komputer lain atau internet disebut dengan upload atau unggah ya. Jadi ketika proses, misalnya teman-teman mengambil video dari YouTube, mendownload gambar dari Google atau dari Facebook, nah itu udah proses mendownload atau unduh. Sedangkan ketika teman-teman posting foto, bikin vlog video di YouTube, bikin status di Facebook atau upload story di Instagram, nah itu disebut dengan proses upload, mengunggah. Nah, begitu. Oke, itu tadi upload dan download. Selanjutnya ada email. Email kependekan dari electronic mail atau surat elektronik. Teman-teman pastinya sudah familiar dengan istilah yang satu ini, karena saya yakin teman-teman pasti punya dan pernah membuat serta pernah berkirim email. Nah, email ini adalah bentuk digital dari surat gitu ya. Jadi kalau tradisionalnya berbentuk surat, kalau modernnya berbentuk email. Dan di email kita bisa melampirkan video, foto, dokumen atau file-file lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya terbatas pada teks saja gitu. Selanjutnya ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah standar komunikasi untuk struktur web di dalam website yang bisa menghubungkan antar satu website dengan website lain agar sesuai dengan standar yang sama, yaitu standar HTTP itu sendiri, agar bentuk komunikasi dari semua website yang ada di seluruh dunia itu bisa seragam. Jadi kalau kita mengakses website satu, website lain itu secara struktur di dalamnya itu sama, walaupun secara tampilan atau konten yang ada di dalam sebuah website itu bisa berbeda gitu. Kalau teman-teman agak sedikit ingin mencari tahu, ketika teman-teman mengklik sebuah link atau URL di bagian atas dari browser itu ya, teman-teman akan menemukan http:// atau garis miring 2 nanti diikuti dengan alamat web, misalnya http://google.com atau youtube.com atau wordpress.com atau alamat-alamat lain semisal asalam.sch.id, tni.mil.id dan alamat-alamat lain yang pastinya awalnya diikuti dengan HTTP gitu. Selanjutnya ada HTML atau Hypertext Markup Language. Disebut dengan markup language karena bahasa pemrograman yang satu ini dibuat dengan cara menandai bagian dari website atau bagian dari struktur di dalam sebuah website, baik itu dokumen berupa teks, file atau video atau gambar atau dokumen lain yang ditandai sehingga membentuk sebuah struktur website. Nah, dengan HTML ini sebuah website itu dibangun atau dibentuk atau diciptakan. Jadi kalau teman-teman nanti bergelut di bidang pemrograman atau biasa disebut dengan programmer, nah teman-teman akan belajar nih yang namanya HTML sebagai dasar bahasa pemrograman khusus untuk menciptakan atau membuat struktur website. Selanjutnya ada search engine. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan mesin pencari. Mesin pencari ini adalah alat yang digunakan untuk mencari file atau dokumen atau informasi di dalam sebuah tempat yang namanya internet. Nah, search engine biasanya terpasang otomatis di dalam browser. Kalau teman-teman pakai browsernya misal Google Chrome, berarti mesin pencarinya adalah Google. Nah, Google karena dia Google adalah server gitu ya,
server yang terbesar di dunia, maka yang paling banyak digunakan adalah mesin pencarinya Google. Tuh. Jadi analoginya begini, kalau teman-teman masuk ke perpustakaan, teman-teman mau mencari buku yang bertema komputer atau teknologi, maka teman-teman harus pergi ke rak atau bagian dari rak tertentu. Nah, nanti di bagian rak ada nomor-nomor atau kode bukunya yang menunjukkan oh ini adalah bagian dari buku yang bertema teknologi atau TIK misalnya. Nah, Google secara sistem juga seperti itu. Dengan kata kunci yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi, Google membaca kata kunci itu lalu mencari dokumen yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan di dalam mesin pencari itu. Misalnya kita mau mencari informasi tentang pelajaran TIK kelas 9, maka kita ketik kata kunci TIK SMP kelas 9, lalu keluarlah seluruh website, seluruh dokumen, PDF, video pembelajaran, PowerPoint yang berkaitan atau yang mempunyai kata kunci materi TIK SMP kelas 9 sebagaimana yang sudah kita masukkan di mesin pencari. Begitu gambarannya. Oke, selanjutnya istilah IP address dan domain. Dua istilah ini saling berkaitan karena penjelasannya saling terhubung satu sama lain. Yang pertama IP address. IP address adalah nomor biner atau identitas numerik dari sebuah perangkat, baik itu komputer yang kecil ya yang biasa kita pakai, laptop, server atau ponsel yang terhubung dengan internet. Yang alamat IP ini berbeda antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, sehingga tidak mungkin satu perangkat mempunyai alamat IP yang sama dengan perangkat lain. Nah, sedangkan domain adalah nama unik ya dari IP address. Jadi IP address itu kan ada 4 blok angka yang itu susah dihafal, oke? Susah dihafal. Daripada orang menghafalkan nama IP addressnya, maka dibuatlah sistem domain yang digunakan untuk mempermudah menghafal alamat IP tersebut. Nah, misalnya kalau teman-teman lihat google.com ya, google.com adalah domain dari sebuah alamat IP. Karena Google adalah sebuah sistem yang besar, maka pastinya Google mempunyai lebih dari satu alamat IP. Misalnya asalam.sch.id. Nah, karena berbeda dengan Google tadi sebuah server besar, tempat yang besar, sedangkan asalam.sch.id merupakan alamat website biasa, kemungkinan asalam.sch.id itu hanya mempunyai satu IP address. Begitu teman-teman, IP address dan domain. Jadi IP address adalah nomornya dan domain adalah namanya, nama uniknya untuk mempermudah mengingat nama alamat dari IP address sebuah website ataupun komputer gitu. Oke, selanjutnya ada bit dan byte. Nah, perbedaan bit dan byte adalah kalau bit adalah satuan ukuran kecepatan atau unit terkecil ketika kita berkomunikasi ya, ketika data itu terkirim melalui jaringan komputer atau jaringan internet. Sedangkan byte adalah satuan unit ketika file sudah tersimpan di dalam sebuah perangkat, baik itu komputer ataupun server ataupun perangkat lain misalnya ponsel. Nah, itu sudah tersimpan di dalam komputer atau perangkat itu dalam bentuk byte. Sedangkan kalau sedang terkirim melalui jalur komunikasi, baik itu kabel ataupun nirkabel, itu satuannya bit gitu. Nah, ini menjadi ukuran bahwa biasanya kecepatan internet itu diukur dari berapa bit yang bisa dikirim dalam 1 detik. Nah, biasanya kalau teman-teman berlangganan, maka ada kecepatan yang bisa dilihat dan diukur seberapa cepat internet kita bisa mengirim atau mengakses sebuah file gitu. Nah, dua istilah terakhir yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bandwidth dan ISP. Nah, dua istilah ini saling berkaitan erat
Karena biasanya ketika kita berlangganan ISP, kita beli atau menyewa luas jalur data dengan kapasitas tertentu. Oke, ISP adalah Internet Service Provider. Kata dasarnya ada service provider, penyedia jasa. Apa yang disediakan yaitu jasa layanan internet. Nah, di Indonesia banyak sekali, menurut Pak Ono Purbo itu ada 500, mulai dari lembaga pendidikan, organisasi maupun korporasi atau perusahaan. Nah, kalau yang biasa kita tahu misalnya ada Telkom gitu ya, atau Bisnet. Nah, ketika kita berlangganan dengan mereka, maka kita akan disediakan space bandwidth. Nah, ini dia masuk pembahasan tentang bandwidth. Space bandwidth atau lebar jalur data yang kita sewa untuk kecepatan akses internet yang kita miliki begitu. Jadi masing-masing orang ya, membayarnya berbeda dan kecepatannya berbeda. Nah, satuannya tadi ya kita sudah bahas, yaitu kecepatannya adalah bit per second. Biasanya untuk pengguna rumahan ada 10 Mbps, pengguna kelas korporasi perusahaan ada 50 sampai 100 Mbps gitu. Dan tergantung kebutuhan penggunanya. Kalau penggunanya kebutuhannya besar, maka berlangganan bandwidthnya akan besar. Kalau pengguna rumahan atau perseorangan paling yang 10 Mbps, yang kebutuhan internetnya kecil begitu. Jadi secara sederhananya kalau kita pakai perumpamaan, teman-teman melihat lebar jalan raya gitu ya. Ketika lebar jalur sebesar 10 meter, maka dia akan optimal dilalui oleh beberapa kendaraan saja. Tapi kalau sudah ratusan sampai ribuan dalam waktu yang bersamaan, maka akan terjadi kondisi yang macet. Nah, begitu gambarannya. Kalau 5 meter tadi ya, 5 meter hanya memuat 5 orang berjalan atau 5 buah kendaraan. Kalau 10 meter berarti lebih banyak kendaraan. Nah, begitu juga dengan bandwidth. Semakin lebar jalur data yang kita sewa, maka semakin besar kapasitas jalur data yang bisa kita gunakan gitu. Itu penjelasan tentang istilah bandwidth dan ISP. Nanti saya kasih gambaran bagaimana sih kecepatan internet, mengukurnya gimana, taunya gimana, kecepatan berapa bit per secondnya, kita cek setelah ini. Oke, silahkan dilihat. Baik teman-teman, kita lihat contohnya melalui speedtest.net. Ini alamat website untuk mengecek kecepatan internet. Di sini ada kelihatan providernya, ISP-nya. Di sini kelihatan server terdekat dari ISP yang punyanya Telkom, yaitu ada di Semarang. Kita cek berapa kecepatan internet di ABSP. Yap. Nah, ini kecepatan optimal ya, karena ini jam malam maka kecepatannya maksimal banget. Tidak ada gangguan. Bisa maksimal 50 Mbps. Ini kecepatan downloadnya ya, ini ada panah ke bawah. Nah, ini kecepatan download rata-rata pada jam sekian. Sementara pada kecepatan upload di jam sekian itu ada 10 Mbps maksimal semua ini. Ya, karena jam malam gitu ya. Kalau berbeda ketika kita mengukur kecepatannya di jam siang atau di jam sibuk, bisa jadi kecepatannya ini berbeda dan ini juga berbeda gitu. Silahkan teman-teman cek bagaimana kecepatan internet di rumah teman-teman masing-masing atau di ponsel teman masing-masing. Silahkan masuk ke speedtest.net, silahkan dicoba. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu memberikan pemahaman umum kepada teman-teman tentang istilah-istilah yang ada di dalam internet dan jaringan komputer. Memang penjelasan tadi sifatnya umum, artinya belum spesifik, belum mendalam. Semoga di kesempatan yang akan datang saya bisa memberikan dan membuat video lain yang khusus membahas tema-tema atau istilah-istilah tadi secara lebih mendetail dan lebih mendalam. Mohon dukungannya untuk support channel ini dengan klik like, subscribe, dan komen jika ada sesuatu yang ingin dikembangkan atau ingin disampaikan. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum.